Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Story of Us ya. Kali ini saya sedang berada di museum ya. Dan ini perpustakaannya. Dan tidak lupa juga kita juga berkunjung ke ya rumah Aceh. Ini ada lonceng cakradonya. Nah, ini dia lonceng cakradonya. Ini hadiah dari Laksamana Cheng Ho di saat dinasti Ming memerintah di Cina. Dan kita eksplor lagi ke uh, ke rumah Aceh ya. Nah, ini untuk papan informasinya ada di sini. Papan informasi Museum Aceh ada sampai zona M ya. Sampai zona M. Langsung kita lihat ini lonceng cakradonya milik dinasti Ming yang dihadiahkan langsung oleh Laksamana Cheng Ho. Nah, ini dia. Dan ini Rumo Aceh. Ya, kita explore lagi ke sana. Oke, kita juga menemukan ada jengki. Ini dia jengki ya. Jengki merupakan alat tradisional di Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan petani. Jengki ini berfungsi sebagai penumbuk padi menjadi beras. Juga dapat dipakai untuk menumbuk kopi, sagu, amping beras, tepung, menumbuk bumbu masak, dan kelapa. Ini dia bentuk darinya jengki. Ini jengki. Dan ini ada kerung pade ya. Ini dia kerung pade. Kerung pade ini terbuat dari anyaman kulit bambu atau buluh. Kerung padi ini dapat diisi hingga 3,5 ton padi kering ya. Bagian dalam dilapisi dengan tikar daun pandan. Kerung padi biasanya ditempatkan di bawah rumah atau pada bangunan lain yang khusus dibuat menyerupai balai di sekitar rumah. Ini dia untuk kerung padi. Nah, ini dia ada sebuah gerobak ya, gerobak. Ini gerobak. Gerobak atau sejenis alat angkut tradisional untuk mengangkut barang ya, yang digerakkan dengan tenaga lembu atau kerbau. Ini dia, gerobak. Atau bahasa Acehnya gerubak ya, sangat kokoh ini. Dan nah, ini dia untuk sejarah museumnya ya. Sejarah Museum Aceh, pada awal berdirinya Museum Negeri Aceh, hanya ada sebuah bangunan rumah Aceh yang berdiri kokoh dalam kompleks museum. Jadi bangunan utama dan satu-satunya dari Museum Aceh, bangunan rumah Aceh ini sebelumnya merupakan pavilion Aceh yang ditempatkan di arena pameran koloni The Coloniale de Ten Stone Stelling yang berlangsung di Semarang pada tanggal 20 Agustus sampai 15 November 1914. Pembuatan pavilion Aceh berbentuk bangunan rumah Aceh ini merupakan inisiasi dari Frederik Willem Stamelhaus, salah seorang kontroler Belanda atau koordinator pengawasan dari pemerintahan Belanda hingga ke tingkat paling rendah di Aceh. Tak hanya rumah Aceh, F.W. Stamelhaus juga membawa benda-benda budaya serta kreasi asli dari Aceh yang dipamerkan pada ajang tersebut. Nah, ini ya sejarahnya.
Ini Pavilion Aceh pada pameran kolonial di Semarang yang berlangsung dari 20 Agustus hingga 22 November 1914 memiliki model rumah kepala suku Dipidi ya. Usai pameran bangunan dipindahkan ke Kota Raja Banda Aceh ditempatkan di lapangan Blang Padang pada tahun 1969 atas prakasa Teuku Hamzah Bendahara. Bangunan ini dipindahkan lagi ke Komplek Museum Aceh. Nah, sekarang udah dipindahkan ke sini ya. Ini dia untuk kompleknya. Ini dia ada miniatur dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ya. Ini juga ada miniaturnya nih. Miniatur Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Ini bentuk awal ya, bentuk awal dari Masjid Raya nih, bentuk awal. Setelah itu ada perubahan dia. Ya, bentuk awal dia mengikuti khas tradisional ya, seperti masjid di Indrapuri. Ini dan seterusnya. Nah, ini setelah dia miniatur. Dan kita bisa melihat miniatur komplek darinya Museum Aceh. Nah, ini miniaturnya. Dan di sini kita juga menjumpai adanya kuburan-kuburan dari leluhur kita ya. Ini komplek makam raja-raja pada dinasti Bugis ya. Ini bisa sobat saksikan langsung nih kuburan raja-raja dinasti Bugis. Ini dia komplek raja dinasti Bugis. Ini udah termasuk situs cagar budaya nih. Komplek makam raja dinasti Bugis.